Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran penataan produk. Kali ini kita akan membahas tentang materi perawatan produk dan merawat display. Jadi, pembahasan kita hari ini adalah perawatan display produk secara umum dan perawatan counter secara umum. Kita masuk ke slide pertama. Perawatan display produk secara umum. Yang pertama itu melakukan pengecekan keadaan dan jumlah barang persediaan. Yang kedua, pemilihan dan pencarian barang yang diperlukan. Yang ketiga, pengambilan barang persediaan. Yang keempat, penambahan penataan barang persediaan. Dan yang terakhir, memelihara barang secara baik. Lalu, cara yang dapat dilakukan untuk merawat barang dagangan. Yang pertama itu ada menyediakan tempat yang memadai. Yang kedua, menyediakan tempat yang sesuai. Ketiga, menyimpan barang sesuai jenis dan golongannya. Yang keempat, memberikan penerangan yang cukup. Kelima, ketujuh, menjaga keamanan barang yang disimpan. Kedelapan, menempatkan atau memasang alat untuk keadaan darurat. Dan yang terakhir, membuat satu laporan keadaan tempat dan barang dalam jangka waktu penyimpanan. Selanjutnya, perawatan counter secara umum. Perawatan counter yang baik dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, lakukan penyemprotan secara rutin agar terhindar dari bau yang tidak sedap, debu, dan pencemaran lainnya. Selain itu, pada counter perlu adanya ventilasi yang cukup. 2. Mempunyai saluran pembuangan yang cukup dan mudah dibersihkan. Pengadaan air harus cukup. Yang ketiga, ruang display. Ruang produksi dan ruang penyimpanan secara rutin dibersihkan setiap hari. Dapat menggunakan deterjen atau disinfektan. Yang keempat, tersedia tempat sampah. Yang kelima, lakukan daily cleaner untuk semua peralatan di counter face. Yang keenam, bersihkan showcase, cold storage, dan alat bantu lainnya sebagai penghias counter setiap minggu. Selanjutnya, dalam merawat counter juga harus memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada perawatan air, udara, rotasi, dan kebersihan. Yang kedua itu ada sanitasi. Jadi sanitasi itu adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih. Yang ketiga ada receiving. Yang dapat kita lakukan di receiving ini adalah 1. Pengecekan di bagian penerimaan barang. Yang kedua, menjaga display produk sesuai dengan standar perencanaan. Yang ketiga, perhatikan tanggal pengiriman yang tercantum pada PO. Yang keempat, periksa kualitas barang yang dikirim dan jumlah barang yang dikirim harus sama dengan faktur. Yang kelima, barang yang dimasukkan ke gudang merupakan barang untuk stok, sedangkan barang yang tidak di stok langsung dipajang setelah dilabel. Lalu ada transfer atau retur. Dalam transfer atau retur ini kita bisa melakukan yang pertama itu kumpulkan barang yang akan diretur karena rusak atau tidak layak jual. Lalu yang kedua diinformasikan pada supplier saat datang. Yang ketiga membuat bond retur. Yang keempat barang returan diserahkan kepada supplier. Lalu yang terakhir ada shrink KG. Jadi shrink KG ini adalah efek operasional toko yang hampir tidak mungkin untuk dihilangkan. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama kumpulkan barang yang akan dimusnahkan atau diubah bentuk. Yang kedua membuat bond pemusnahan yang berisi PLU, nama barang, harga jual, harga beli, dan berat barang. Lalu barang tersebut segera dimusnahkan atau diolah kembali, seperti survei. Nah, yang dapat dilakukan dalam survei ini adalah lakukan survei minimal 1 bulan sekali. Lalu, yang kedua ada analisis hasil survei. Yang ketiga, laporan hasil survei. Oke, sekian pembahasan kita untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.